Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketemu lagi. Mari untuk hari ini kita bersama-sama akan membaca dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16. Ya, ayat yang biasa kita baca ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 ya. Ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saudara, dalam kurun waktu 2 hari ini ya, jadi 2-3 hari ini saya bertemu dengan 2 orang. Ya, saya bertemu pertama seorang yang juga ya sama-sama pulang belanja ya. Ya memang selain ingin istilahnya punya kesempatan pendekatan kepada orang itu, ya sambil juga ya sharing-sharing gitu loh. Nah, dia bawa belanjaan dan saya juga bawa belanjaan ya. Memang belanjaan yang saya bawa lebih banyak kalau dia punya dikit. Sambil saya bawa belanjaan mendekati dia, saya bilang, inilah beban hidup ya. Jadi kita harus ya tiap hari belanja dan tiap hari harus memikirkan ya beban hidup ini. Saya bersyukur saudara, dia jawab begini, ya dinikmati aja. Ya. Lalu dia terusin, jangan beli banyak-banyak, beli dikit-dikit. Jadi biar tiap hari pergi, beli dikit-dikit. Sebetulnya saya juga mengajak untuk sharing, apakah dia juga seperti saya. Ya mungkin ibu-ibu yang belanja atau bapak-bapak yang ditugaskan belanja, punya satu pikir yang sama dengan saya. Ke pasar itu pusing ya, betul ya, tiap hari. Ya kita mesti beli, kalau ketemu itu juga ya. Bingung gitu loh. Saya langsung berpikir ya, ini ada duit belanja aja bingung, udah ada duit, wah bingungnya jadi 2 kali lipat ya saudara ya. Namun saudara, saya bersyukur bahwa ya orang itu menjawab nikmati aja, dan betul itu saudara. Memang itu dikehendaki oleh Alkitab ya. Lalu untuk hari ini saya juga bawa belanjaan sekaligus gua bawa beberapa barang ya. Di lift saya ketemu satu orang, saya bilang inilah, sambil menunjukkan tentengan saya bilang inilah beban hidup kita tiap hari gitu. Nah dia langsung bilang, Om, nggak apa-apa Om, masih produktif. Nah saya mendapatkan jawaban yang positif ya, saya senang gitu loh. Jadi pendekatan kepada orang bahwa di dunia ini ya banyak orang hidup di dalam dunia ini, memang ya kita mesti akui bahwa dunia yang kita hidupi ini banyak beban, banyak ini. Tapi ada orang-orang yang berpikiran positif, berpikiran baik ya. Saya bersyukur untuk itu. Terlebih di Alkitab tadi dikatakan bersyukurlah ya. Jadi untuk segala sesuatu bersyukurlah. Sebab itu kehendak Tuhan di dalam Yesus Kristus untuk kita. Nah saya pikir kita nikmati, kita bersyukur bahwa kita masih punya kesehatan ya. Apalagi dia bilang, Om, baik, oh, bagus Om masih produktif. Ya, dia tahu saya sudah berumur 60 lebih ya. Dia lihat saya masih semangat tenteng apa. Nah, saya jadi terdorong juga untuk ya orang aja bisa melihat saya sesuatu yang positif ya. Alkitab juga seperti itu. Mari saudara, di tengah kehidupan ini ya saya yakin lah kita semua ya, nggak ada pandemi aja rasanya sudah berat, ada banyak hal ya yang jadi beban pikiran kita ya. Jadi ada kalanya karena kita tidak punya menjadi 2 kali lipat, tapi kita yakin Allah menghendaki kita bersyukur untuk semua di dalam Yesus Kristus. Itu
bukan sebuah hal yang tidak ada alasan, atau Allah itu kok suruh kita bersyukur bahwa kita merasa beban atau kesulitan. Artinya di situ Allah memang memelihara kita, jangan kita terbebani, sebab semua itu adalah fakta. Sedangkan Tuhan memelihara kita di dalam Yesus Kristus, kalau kita kenal Dia, itu juga sebuah fakta iman yang harus kita punya. Amin, saudara? Mari saudara, kalau saudara merasa terbebani, napas pun susah, banyak hal rasanya kok tidak lancar, ingat, di dalam Yesus Kristus, Allah Bapa mau kita bersyukur, supaya kita tahu bahwa apapun yang di dunia ini, semua dikuasai istilahnya dalam rencana Allah. Dia pasti akan menolong kita, tidak akan kekurangan, tidak akan dikatakan anak yatim piatu maupun janda tidak akan kelaparan di dalam Tuhan, bahwa Dia akan pelihara. Ya, biarlah kita dengan satu semangat, ya, kita masih kuat, kita masih mampu karena Tuhan menolong kita, dinikmati. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan mau kita menikmati segala sesuatu, walaupun kalau kita negatif memang buruk, tapi dalam Tuhan kita positif. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tanpa pandemi pun kami sudah sering merasa beban hidup. Ya, kesulitan ada kalanya menjadi berlipat ketika kami kekurangan kami tidak punya. Namun hari ini kembali kami diingatkan, di dalam Yesus Kristus, Bapa mau kami bersyukur untuk semua hal. Sebab Bapa mau kami melihat dalam Kristus Yesus, kami telah diselamatkan, kami telah ditebus, dan kami menjadi milik Allah. Dan semua orang milik Allah. Yatim piatu, janda miskin aja tidak akan kelaparan. Allah akan pelihara seperti Allah memelihara burung. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala pertolongan-Mu. Ada teman-teman yang sekarang ini sedang bergumul, baik untuk usaha pekerjaan rumah tangga, kesehatan, dan apapun Tuhan. Biarlah Roh-Mu hadir di tengah kehidupan mereka, memberikan sebuah penghiburan, dan memberikan mereka sebuah kesadaran bahwa Allah tidak meninggalkan, Allah bersama mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.